Oke, selamat pagi anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini ya. Sudah liburan semester 1 yang lalu, walaupun mungkin ada sebagian yang hanya diam di rumah saja, ada juga yang pergi liburan keluar kota. Jadi Bu Guru harap kalian tetap semangat untuk pembelajaran daring kita ini di semester 2 ya. Nah, untuk di semester 2 ini, materi pertama atau bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, untuk teorema Pitagoras ini pastinya anak-anak sudah pernah mendengar tentang Pitagoras. Ini materi sebelumnya juga pernah di SD dipelajari. Nah, untuk di SMP kita akan belajar lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi Bu Guru harap anak-anak menyimak dengan baik video yang telah Bu Guru sampaikan ini ya. Oke, kita mulai aja ya materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Guru menekankan kembali untuk school value kelas 8, yaitu peserta didik menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran daring. Bu Guru harap kalian pada pembelajaran ini menekankan sikap jujur ya. Oke, selanjutnya, nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau apa yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu tentang pengertian teorema Pitagoras. Nanti kita bahas apa sih itu teorema Pitagoras ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuktian teorema Pitagoras. Jadi Bu Guru harap anak-anak sekalian bisa menyimak atau mengerti atau bahkan bisa menunjukkan pembuktian dari teorema Pitagoras ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita belajar tentang jenis segitiga. Maksudnya apa? Jadi dari sisi-sisinya yang diketahui, sisi segitiga itu kita dan triple Pitagorasnya kita dapat menentukan jenis segitiganya. Jadi segitiganya apakah lancip, tumpul dan sebagainya ya. Oke, nah kita langsung masuk ke materinya saja ya. Nah, Pitagoras. Nah, Pitagoras itu siapa sih? Jadi teorema Pitagoras yang menemukannya juga namanya Pitagoras ya. Jadi Pitagoras itu adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban ya. Oke. Nah, selanjutnya beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus yang dikenal sebagai teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras ini sumbernya dari segitiga siku-siku ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian teorema Pitagoras. Nah, jadi anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Jadi itu adalah rumus dari teorema Pitagoras kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Jadi ada seorang ahli filsuf Yunani, beliau bernama Pitagoras, menemukan fakta menarik tentang segitiga. Nah, beliau mengatakan dalam sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu 90 derajat. Jadi di sudut siku-sikunya itu adalah besar sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya ya, yaitu sisi yang tegak lurus. Oke? Next. Nah, untuk pembuktian, maka mari silakan disimak gambar berikut ya. Nah, di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C ya. Jadi yang sisi tegak lurusnya adalah sisi A dan sisi B ya. Kemudian sisi miringnya adalah sisi C. Oke, nah selanjutnya akan berlaku. Jadi sisi miringnya atau C kuadratnya itu kalau kita jumlahkan dari segi dari sisi yang tegak lurus yaitu sisi A dan sisi B yang dikuadratkan, maka itu hasilnya sama dengan jumlah sisi miring sama dengan kuadrat dari sisi miring. Jadi itu artinya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, selanjutnya dalam teorema Pitagoras yang ditemukan oleh Pitagoras,
sisi C atau sisi miring disebut juga dengan hipotenusa ya. Jadi sisi C yang pada gambar segitiga yang hijau ini ya, itu bisa disebut juga dengan hipotenusa atau sisi miring ya. Oke, nah selanjutnya jika kuadrat merupakan luasan segitiga, luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari sisi A tambah luasan persegi dari sisi B sama dengan luasan panjang dari sisi C. Luasan ini kita dapat gunakan untuk membuktikan rumus teorema Pitagoras. Nah, silakan disimak dulu gambarnya. Jadi di sini ada persegi. Jadi ada 3 persegi, jadi ada persegi A, persegi B, dan persegi C. Nah, ketika dihubungkan dia membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya. Nah, ternyata sisi miringnya itu didapat juga dari, nah seperti ini ya, kita melihat. Jadi persegi panjang A, luas persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi ya. Maka kita bisa ganti sisinya itu dengan A. Jadi ya, kalau untuk persegi A ya A, kalau persegi B, B, dan persegi C itu C. Maka didapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka inilah yang disebut dengan rumus Pitagoras ya. Nah, selanjutnya teorema Pitagoras. Nah, Pitagoras mengatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat dengan panjang sisi miring atau hipotenusanya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Nah, jadi jika C tadi seperti gambar segitiga siku-siku ya, jika C adalah panjang sisi miringnya atau hipotenusa segitiga dan sisi A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya atau yang tegak lurus ya, sisi yang tegak lurus. Berdasarkan teorema Pitagoras di atas maka berlaku hubungan yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau untuk mencari sisi miring ya atau sisi yang terpanjangnya itu kita pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau mau cari sisi miring itu dijumlahkan dua sisi yang lainnya yang tegak lurus. Nah, kemudian dari dalil Pitagoras di atas dapat diturunkan ya, atau kalau kita mau cari sisi A atau sisi B ya. Nah, berarti kalau cari sisi A itu maka A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Begitu juga kalau cari B, maka cari B berarti C-nya, C kuadratnya dikurangi A kuadrat ya. Jadi kalau mau cari salah satu sisi yang tegak lurus dari segitiga siku-siku, maka sisi miringnya dikurangi dengan sisi yang lainnya ya. Oke, Nah, ini ilustrasi ada segitiga siku-siku di mana siku-sikunya di titik C ya. Nah, kemudian dari segitiga siku-siku ini kita bisa namai ya. Jadi kalau kita bisa namai, ini kan sudut C. Jadi sisi yang menghadap sudut C yaitu panjang AB ini bisa kita namai dengan sisi C ya, sisi C. Jadi C-nya pakai C huruf kecil ya. Nah, kemudian untuk si sudut B ya, sudut B yang ini dia kan menghadap ke sisi AC ya, maka panjang sisi AC ini kita bisa namai dengan sisi B. Kenapa sisi B? Karena dia menghadap di sudut B ya. Nah, kemudian untuk sisi sudut A itu menghadap sisi BC, maka panjang sisi BC ini kita bisa namai dengan A. A-nya pakai huruf kecil ya. Jadi nama sisinya itu dikasih nama dengan huruf kecil ya. Oke. Nah, dalam segitiga siku-siku yang ada di C maka berlaku rumus ya. Jadi kan sisi miringnya itu adalah AB ya. Maka AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Atau, nah tadi kan panjang AB itu sama dengan C di sini ya. Maka kita bisa tulis AB-nya ganti dengan C kuadrat sama dengan BC-nya itu sama dengan A, maka A kuadrat ditambah AC-nya itu sama dengan B, maka B kuadrat ya. Nah,
Oke, nah sekarang menentukan jenis segitiga siku-siku. Jenis segitiga yang diketahui panjang sisi dan triple Pitagorasnya ya. Nah, yang pertama kebalikan dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras mengatakan bahwa dalil itu sama dengan teorema ya. Jadi teorinya mengatakan bahwa dalam segitiga ABC jika sudut A itu siku-siku maka berlaku rumus A kuadrat tambah B kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Ingat siku-sikunya ini di A. Jadi rumusnya itu tergantung dari siku-sikunya. Kalau siku-sikunya di A maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau siku-sikunya di C maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi untuk huruf depannya itu tergantung dari sisi miringnya dulu ya. Nah, jadi dalam segitiga ABC apabila A adalah sisi hadapan dari sudut A, seperti yang tadi gambar segitiga yang telah Bu Guru jelaskan di slide sebelumnya, gitu ya. Nah, sudut B itu, sisi B itu adalah hadapan dari sudut C, dan C adalah sisi hadapan dari sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras, yaitu, nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC-nya itu segitiga siku-sikunya di sudut A ya, sama seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Jadi tergantung dari sudut pada siku-sikunya itu ya, ini. Nah, ini dia pengaruhnya. Nah, kalau dia siku-sikunya di B, maka rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B C kuadrat. Nah, kalau siku-sikunya di C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Oke, next. Selanjutnya, nah, dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pitagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau tumpul ya. Nah, jika sisi miringnya ya, ini anggap A-nya sisi miring ya. A kuadrat tambah B kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC-nya adalah segitiga siku-siku ya. Jadi kalau dia triple Pitagoras maka itu siku-siku. Nah, kemudian jika A kuadrat itu lebih dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC-nya adalah segitiga tumpul ya. Jadi kalau A-nya sisi miringnya kita kuadratkan, ternyata itu lebih besar dari jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya, maka itu adalah segitiga tumpul ya. Nah, kemudian kalau A kuadrat A kuadrat itu kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC-nya adalah segitiga lancip ya. Jadi kalau sisi miringnya kita kuadratkan, kemudian ternyata dia kurang dari penjumlahan dari dua sisi yang dikuadratkan, maka dia adalah segitiga lancip ya. Nah, untuk contoh soal nanti kita bahas. Nah, sekarang ini contoh soal. Nah, diketahui jenis segitiga memiliki panjang sisi sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Nah, diketahui sisi terpanjangnya 8 cm. Nah, artinya kalau sisi terpanjang 8, ini kan dari 5, 7, dan 8 ya, terpanjangnya kan 8, berarti 8 itu adalah sisi miringnya ya, karena sisi miring adalah sisi yang paling panjang ya. Maka jadi sisi miringnya itu 8 cm, maka B-nya 7 cm dan C-nya 5 cm. Jadi A-nya ini sebagai sisi miring ya. Nah, jadi berlaku A kuadrat itu sama dengan 8 dikuadratkan, hasilnya 84. Kemudian B tambah C, B kuadrat tambah C kuadrat, berarti 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat, hasilnya adalah 49 tambah 29, itu adalah 74 ya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata kalau A yang kita kuadratkan itu hasilnya 64 ya. Kemudian yang B kuadrat tambah C kuadrat hasilnya 74. Nah, itu yang A kuadratnya kurang dari atau lebih kecil dari
B kuadrat tambah C kuadratnya ya. Berarti segitiganya adalah segitiga lancip ya. Nah, seperti itu cara penghitungannya. Oke, nah sekarang triple Pitagoras. Nah, yaitu pasangan tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lainnya ya. Nah, contoh 3, 4, dan 5 itu adalah triple Pitagoras. Kenapa? Karena sisi terpanjangnya kan 5 nih. Jadi itu adalah sisi miringnya. Berarti kalau 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita coba jumlahkan hasilnya. Nah, kita jumlahkan hasilnya itu 5 kuadrat kan 25 ya. Kemudian 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9. Nah, berarti 16 tambah 9, 25 ya. Maka dia sama ya. Sisi miringnya itu 25 kalau dikuadratkan. Nah, kalau jumlah dua sisi yang tegak lurus dijumlahkan kuadratnya juga 25. Maka itulah yang disebut dengan triple Pitagoras ya. Oke, next. Nah, sekarang coba ke contoh soal. Jadi di sini yang pertama adalah segitiga siku-siku nomor 1. Segitiga ABC, siku-sikunya di A. Diketahui panjang AB-nya 3, AC-nya 4. Hitunglah panjang sisi BC ya. Nah, berarti di sini kita Bu Guru tulis dulu ya. Panjang AB 3, maka di sini 3. Di sini 3 ya. Nah, kemudian AC-nya 4, di sini 4-nya. Nah, berarti hitung panjang BC. Nah, BC-nya ini apa? BC-nya kan sisi miring, berarti berlaku rumus kalau dicari sisi miring maka kita tinggal jumlahkan kuadrat dari sisi yang lainnya ya. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 tambah 16, hasilnya 25. Nah, karena BC-nya ya yang ini masih dalam bentuk kuadrat ya, tidak boleh ya dalam bentuk kuadrat, maka kita harus hilangkan kuadratnya. Bagaimana cara menghilangkan kuadratnya? Maka 25-nya ini harus kita akarkan ya. Jadi BC sama dengan akar dari 25, akar dari 25 adalah 5. Maka panjang sisi BC adalah 5 cm ya. Nah, sekarang soal selanjutnya nomor 2, segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang sisi diketahui panjang sisi miring itu BC-nya 10, AB-nya 6, hitunglah panjang sisi AC ya. Guru tulis dulu ya. Nah, BC-nya 10, di sini 10 ya. Kemudian AB-nya 6. Nah, panjang sisi AC yang ini, AC-nya ditanya ya. Nah, kalau mau di sini kan sisi miringnya sudah ditahu ya, sisi miringnya sudah diketahui. Tapi yang dicari adalah sisi tegak lurus yang satunya. Nah, bagaimana cara carinya? Berarti nanti cara carinya kalau dari rumus yang awal kan sisi miring jumlah kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya ya. Nah, kalau kita masukkan BC-nya itu 10 kuadrat, AC-nya itu AB-nya itu 6, maka 6 kuadrat sama dengan AC pangkat 2. Nah, tinggal kita hitung pangkatannya. Nah, tinggal kita pindahkan, berarti 100 kurangi 36, maka AC-nya adalah AC kuadrat sama dengan 64. Nah, supaya kuadratnya hilang sama seperti yang tadi, maka diakarkan ya, jadinya 8. Maka panjang sisi AC adalah 8 cm. Oke. Nah, oke. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau ada anak-anak yang belum mengerti, silakan bertanya ke Bu Guru ya, dan jangan lupa videonya ini dirangkum ya. Oke? Bu Guru tunggu pertanyaan dari kalian. Terima kasih.